Kali ini kita akan ngobrol bareng tentang fenomena perubahan sosial dan budaya bersama narasumber kita, Kak Anissa Salsabila Gobel, selaku Duta Inisiatif Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Kita akan langsung masuk ke pertanyaannya, guys. Pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut Kakak, apakah perubahan sosial berkaitan dengan perubahan budaya? Jelas ya, sangat berkaitan sekali karena apabila struktural sosial itu berubah, maka nilai-nilai dan norma itu juga akan berubah pada perubahan sosial. Pertanyaan kedua nih, Kak. Apakah pengaruh media sosial menurut Kakak terhadap perubahan sosial nih? Iya, jelas sangat berpengaruh karena media sosial itu akan merubah baik itu kecepatan kita mengirimkan informasi ataupun kecepatan kita untuk mendapatkan informasi. Ketika kita mendapatkan informasi dengan mudah dari berbagai banyak wilayah yang ada di dunia, itu pasti akan mempengaruhi perubahan sosial kita dari apa yang kita lihat. Baik Kak, pertanyaan yang ketiga. Menurut Kakak, apa saja sih faktor utama yang mendorong perubahan sosial dan budaya pada masyarakat modern? Yang mempengaruhi faktor utama kita ya, terkhusus generasi muda itu menurut saya dari pengalaman saya itu ada 5. Pertama itu adalah media sosial, kedua globalisasi, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, dan yang terakhir itu media massa. Pertanyaan yang keempat ya Kak, bagaimana teknologi digital dan media sosial mempengaruhi perubahan budaya di kalangan generasi muda? Ya, sangat mempengaruhi ya, karena kita bisa ngelihat sekarang apa-apa, apalagi kita disebut Gen Z ya, itu menggunakan gadget gitu. Jadi pastinya kita mengakses segala informasi, segala media sosial, ya semuanya tuh dia di media sosial gitu. Jadi ya sangat berpengaruh, apa yang menjadi tren itu bisa kita ikuti gitu. Ini lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana perubahan lingkungan dan krisis iklim mempengaruhi praktik budaya masyarakat adat? Ya, jelas sangat mempengaruhi ya. Kita ambil contoh nih, karena aku duta inisiatif ya, terkhusus di bidang lingkungan. Ketika iklim itu tidak teratur, misalnya iklim kita mungkin cuaca kita yang terlalu panas atau sering ada hujan, maka ketika iklim terlalu panas mungkin petani dirugikan, tetapi petani garam itu diuntungkan. Nah, lain halnya kalau misalnya penghujan gitu juga sebaliknya. Jadi jelas mempengaruhi adat dan kebudayaan, bagaimana nanti masyarakat akan mempengaruhi terkait iklim tersebut. Next. Pertanyaan ke-6. Bagaimana perkembangan ekonomi mempengaruhi perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat? Ya, terkait hal tersebut ya, terkait ekonomi dan nilai-nilai sosial ya jelas mempengaruhi. Karena ketika kita ada di fase masyarakat sejahtera, maka ekonominya akan stabil dan juga tentunya terkait tentang nilai-nilai tersebut akan terus meningkat. Kualitas hidupnya, taraf hidupnya ya, pengetahuannya itu akan terus meningkat. Ya. Oke, ini Kak masuk ke pertanyaan yang ke-7 ya. Jadi menurut Kakak, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik dan perilaku politik masyarakat? Jelas ya, media sosial itu mempengaruhi opini kita. Bisa kita ambil misalnya ada salah satu content creator atau mungkin memang ahli dalam bidangnya, mereka berkomentar atau membuat VT ya, bahasa sekarang kita itu VT. Akhirnya oh iya ya, benar ya apa yang dia omongin. Terus di sisi lain ada yang pro, ada yang kontra. Oh iya juga benar ya. Jadi memang benar-benar mempengaruhi terkhusus di generasi kita sekarang. Jadi kita pintar-pintar lagi nih menelaah baik buruknya suatu informasi. Tapi kan kadang ada yang telan bulat-bulat ya kan? Iya, betul. Yang ditelan mentah-mentah. Iya, Saring lagi. betul itu. Ceritanya betul atau enggak? Iya, betul banget. Jadi ya memang harus kita pintar menyaring informasi. Habis itu lanjut ke pertanyaan ke-8. Menurut Kakak, bagaimana peran generasi muda dalam menginisiasi dan menggerakkan tren perubahan sosial dan budaya saat ini? Ya, generasi muda, agent of change. Kalau bahasa Arabnya Syubandoyomi Rijal. Asik, keren ya.
Hafalan. Ya, jadi ya jelas generasi muda itu sangat mempengaruhi ya, karena kita tolak ukur ya tonggak perjuangan selanjutnya. Kalau misalnya kita melupakan budaya ataupun hal-hal yang menjadi tradisi kita saat ini, maka ya selanjutnya tidak akan bisa diteruskan kepada cucu-cucu kita. Jadi jelas generasi muda sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi, adat baik itu saat itu maupun masa depan. Saat itu apa? Misalnya kita punya tradisi ya kan, tetapi dirusak nih sama anak muda. Contohnya apa? Contohnya mohon maaf, ini sisi negatifnya itu kebaya Korea gitu ya. Korea udah bisa nih ya, kebaya Korea gitu. Nah, kebaya itu kan tradisi kita, negara kita. Sedangkan Korea kan negara luar dan itu tidak bisa dikombinasikan gitu. Jadi ya itu salah satu contoh untuk merusak adat istiadat kita. Oke. Next. Sekarang masuk ke pertanyaan ke-9. Apakah kakak setuju bahwa globalisasi lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi budaya lokal? Globalisasi, agak susah ya pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau misalnya berbincang tentang lebih positif atau negatif, itu sebenarnya tergantung sama kitanya, tergantung sama masyarakatnya. Ada sampai sekarang beberapa mungkin wilayah yang tidak menerima terkait tentang adanya teknologi dan globalisasi. Tapi ada juga yang menerima dengan baik dan menggunakannya dengan baik. Contohnya mungkin kalau misalnya di kota bisa digunakan dengan baik ya. Kita mungkin menggunakan globalisasi teknologi yang ada dengan semaksimal mungkin. Bisa juga untuk memperkenalkan budaya-budaya kita yang mungkin orang lain nggak tahu. Tetapi karena adanya kita meng-up, kita melestarikan, kita menunjukkan, jadinya menjadi tahu ya. Itulah fungsinya globalisasi dan teknologi. Contoh negaranya kayak nggak nerima globalisasi nih, kayak gadget atau apa, adakah gitu? Ada mungkin di beberapa suku yang ada di Indonesia, terkhusus di suku pedalaman. Ada, untuk negara iya sih ya. Mungkin kurang paham kalau negara ya. Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir, Kak. Bagaimana cara masyarakat menjaga identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi ini? Ya, pertama pendidikan. Paling pertama jelas pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu dasarnya. Kalau misalnya kita ingin agar kita tidak krisis identitas, maka kita harus paham betul nih bagaimana mempelajari hal tersebut, budayanya, adat istiadatnya, apa yang dilakukannya, itu harus paham agar kita bisa mengajarkannya kepada generasi muda mungkin yang tua, ataupun kita yang generasi muda yang harus tergerak untuk ingin tahu, rasa ingin tahunya diperdalam lagi. Jelas itu yang pertama. Terus poin yang kedua, ya kita mengamalkan. Contoh ya, kalau mungkin ke kondangan ada tradisi pakai batik gitu. Biasanya batik. Jangan malu gitu, jangan malu. Batik itu adalah ciri khas kita, dan kalau misalnya kita malu, kita nggak meneruskan, siapa lagi gitu kalau bukan kita. Jadi ya, ayo mari sama-sama kita melestarikan adat istiadat dan budaya, terkhusus dengan segala yang terjadi di globalisasi saat ini. Dan juga mari tren-tren kita lebih pintar lagi menyaring informasi. Itu sih kesimpulan aku mungkin ya dari diskusi kali ini. Ada tambahan dari yang lain? Terima. Saya sudah cukup dengan jawaban beliau. Oke, kita mungkin sampai sini. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari sharing diskusi kali ini. Oke, untuk Kak Anissa Salsabila Gobel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, jangan lupa di like and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. See you guys! Oke, tenang.
Thank you.